Gitu. Oke, bertemu lagi dengan kita di kanal Kung ya. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya membuat sudut baca ya, sudut baca di rumah gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alvan Daivan Muhammad, bisa dipanggil Ivan, dan ini. Dan saya Nafisa Zakia, bisa dipanggil Nafisa. Oke, ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu terkait tentang bagaimana cara membuat ya sudut baca di rumah gitu ya. Sudut baca itu apa sih gitu? Apa nih kira-kira, Kak Nafisa? Sudut baca itu kalau sepengetahuan saya ini sih seperti kayak kita membuat seperti kita bisa mengumpulkan seperti buku di rumah agar juga buku-buku di rumah itu bermanfaat ya untuk kita. Jadi nggak terbuang sia-sia gitulah buku-buku yang ada yang sudah kita pakai. Berarti intinya kita mengumpulkan buku-buku di suatu tempat di bagian rumah kita, kemudian nanti kita kumpulkan nih buku-buku, misalkan buku cerita, kemudian buku majalah, ataupun buku-buku yang berkaitan tentang agama, kemudian kita jadikan satu di tempat itu, terus kita tujuannya untuk ya agar bermanfaat ya, biar bisa dibaca. Mungkin ada tamu-tamu atau anak-anak yang datang ke rumah, kemudian baca-baca di situ ya. Iya, biar juga buku-bukunya bermanfaat. Bisa juga seperti buku-buku pelajarannya kita yang sudah dulu, ya juga bisa ya dipakai biar juga bisa dibaca itu biar bermanfaat juga. Biar nanti biasanya kan kalau seperti buku-buku gitu, kalau buku pelajaran sama orang-orang kan langsung dikilokan gitu ya. Nah, biar bermanfaat gitu bisa kita membuat sudut baca di rumah kita gitu agar buku-bukunya bisa bermanfaat juga. Iya, jadi buku-buku yang sudah kita pernah gunakan itu tetap bermanfaat ya, mungkin untuk adik-adik kita gitu ya, bisa digunakan untuk belajar gitu ya. Oke, lalu apa sih langkah-langkahnya nih kalau kita mau buat sudut baca? Kita kan perlu banyak buku ya tentunya. Kita perlu punya banyak buku, tapi tidak harus kita langsung beli buku banyak untuk menyediakan di sudut baca kita kan tentunya. Ya. Kira-kira bagaimana? Nah, bisa. Nah, kalau menurut saya sih untuk kita langkah-langkah membuat sudut baca itu untuk buku-buku kita pasti cuma sedikit kan ya. Yeah. Nah, ya kita juga bisa yang membukukan buku-buku kita dulu yang pertama. Yang kedua yaitu kita bisa seperti nanya ke saudara atau teman kita, mungkin ada buku yang sudah tidak terpakai. Nah, itu kita juga bisa mengumpulkan buku-buku itu agar bukunya itu juga bermanfaat daripada nggak dipakai sama sekali. Nah, itu juga bisa kita kalau memang ingin buku yang bagus, kita juga bisa beli sih gitu bukunya. Oh iya, berarti langkah awal ya, kita kan tidak juga keterbatasan dana gitu ya, kita bisa meminta kepada mungkin saudara-saudara kita yang punya buku-buku yang mau disumbangkan ya, kita mungkin buku-buku cerita atau buku-buku pelajaran ya dari anak-anak atau dari saudara-saudara kita gitu ya. Terus mungkin kita juga bisa kalau misalkan yang tadi dengan buku-buku yang baru ya, kita misalkan butuh buku-buku yang baru, kita bisa membuat proposal gitu ya, agar kita bisa mendapatkan buku gratis ya, buku gratis dari mungkin dari penerbit atau mungkin dari toko-toko buku ya gitu. Oke, kira-kira apa sih ya kalau kita sudah lihat sudah tahu ya langkah-langkahnya bagaimana cara mendapatkan buku untuk mengisi ruang sudut baca kita. Nah, itu kira-kira apa aja manfaat dari adanya ruang sudut baca ya, sudut baca di rumah kita. Apa aja sih kira-kira Kak manfaatnya? Nah, manfaatnya itu kita juga bisa seperti yang pertama yaitu kita untuk buku
pengetahuan pelajaran kita dahulu. Nah, kita juga bisa nggak melupakan lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita akan bisa mempelajari lagi, membuka lagi buku itu agar agar kita bisa ingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita juga bisa belajar tentang kita juga tentang membaca. Nah, itu juga kan membaca itu juga sangat penting ya untuk kita. Dengan juga membaca kita bisa mengetahui banyak hal gitu ya. Tidak hanya buku tentang pelajaran, mungkin kita juga ada buku-buku yang mungkin majalah ataupun buku-buku resep masakan mungkin gitu ya. Jadi salah satu manfaatnya ya ketika kita ada sudut baca di rumah kita ya, yang pertama tentu kita akan bersemangat untuk membaca ya. Gak mungkin kita sudah buat kemudian kita tinggalkan begitu saja. Tentu kita sendiri ya bisa membacanya gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua itu kita bisa juga kita juga bisa bermanfaat bagi sekitar kita, lingkungan kita gitu ya. Mungkin dari anak-anak gitu yang datang ke rumah, dari tetangga, anak-anak, mungkin dari ada tetangga-tetangga yang berminat untuk membaca. Nah, itu juga kita bisa ajak mereka untuk membaca sehingga manfaatnya juga bisa lebih besar gitu ya, bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Terus kira-kira apa lagi Kak manfaatnya gitu? Nah, kita juga bisa seperti mengajak teman kita ke rumah kita. Nah, itu juga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kita. Kan biasanya juga banyak sih teman-teman kita yang tidak suka membaca. Nah, dengan kita mengajak teman-teman kita itu ke sudut baca di rumah kita, nanti jika kita sering mengajar, nanti lama-lama teman-teman kita juga suka dengan membaca jika sering membaca buku itu. Mungkin banyak nih kan ya fenomena sekarang kita lebih banyak megang HP ya. Tentu kita sedikit asing dengan baca buku ya, dengan buku gitu ya. Mungkin dengan adanya sudut baca itu kita bisa mulai menggaungkan ya bagaimana caranya teman-teman kita, mungkin teman-teman dekat kita, saudara kita bisa bersemangat untuk membaca. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini terkait bagaimana cara kita membuat sudut baca, kemudian sudut baca di rumah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya kita membuat sudut baca, apa saja yang harus kita persiapkan, kemudian apa saja manfaatnya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sharingkan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya?